Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Hutauruk. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu zeolit. Nah, mungkin teman-teman udah lihat kan tadi beberapa berita yang mengenai tentang permasalahan kualitas air di Indonesia. Nah, permasalahan ini telah menjadi salah satu topik yang lagi hangat nih dibahas untuk di pemerintahan maupun di masyarakat umum. Nah, jadi sebagai mahasiswa teknik pertambangan, saya mengetahui beberapa hal atau beberapa bahan galian yang bisa bermanfaat untuk melakukan pengolahan air tersebut. Salah satunya itu adalah zeolit. Nah, zeolit ini apa sih? Untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut dan cara penggunaannya serta proses pembuatan filternya, boleh disimak video saya selanjutnya. Nah, selanjutnya kita sebelum melakukan atau mengetahui nih proses pembuatan filternya, kita harus tahu dulu bahan utama untuk membuat filter ini itu apa. Nah, bahan utama untuk membuat filter ini adalah zeolit. Nah, kenapa sih zeolit itu bisa untuk memfilter atau memperbaiki kualitas air? Nah, bisa kita lihat dari sifat fisiknya. Salah satu sifat fisik yang menonjol dari zeolit atau sifat dari material ini, yaitu material yang mudah diolah. Lalu selanjutnya dia dikenal sebagai saringan molekuler karena pori-porinya yang berukuran molekuler. Lalu selanjutnya, pori-pori ini memungkinkan zeolit untuk menyerap dan menyaring molekul berdasarkan ukuran serta bentuknya. Zeolit dapat dengan mudah menyerap dan melepaskan molekul air, dan zeolit dapat bertindak sebagai penukar ion. Nah, saya jelasin mudah untuk melepaskan molekul air, tapi dia bisa menyerap molekul lainnya. Sehingga jika dalam air tersebut terdapat molekul-molekul tertentu seperti timbal atau besi, dia bisa terserap dan molekul air yang nanti sudah jernih itu bisa dilepaskan. Oke, selanjutnya. Nah, gimana sih kok bisa ya zeolit itu memiliki sifat fisik yang sedemikian rupa? Hal tersebut tidak terlepas dari proses pembentukannya. Di mana untuk zeolit ini sendiri terdapat dua jenis proses pembentukan, yaitu proses pembentukan secara alami dan proses pembentukan secara sintetis. Nah, proses pembentukan secara alami terdapat dua fasa. Yang pertama adalah proses sedimentasi. Zeolit adalah material yang terbentuk alami hasil dari sedimentasi debu vulkanik di dalam lingkungan yang bersifat alkali. Biasanya terbentuk di daerah danau ataupun area dengan aktivitas vulkanik yang tinggi. Nah, selanjutnya setelah itu terjadi reaksi kimia antara mineral-mineral sehingga terbentuklah hasil struktur zeolit yang memiliki saringan molekuler tadi. Nah, setelah itu dia akan terdiagenesis, di mana pada proses ini terjadi peningkatan suhu dan tekanan sehingga merubah bentuk zeolit secara fisik maupun secara kimia. Nah, proses yang kedua yaitu selanjutnya ada menggunakan proses pembentukan secara sintetis. Nah, pada proses ini itu terbagi menjadi tiga fasa, yaitu pertama reaksi kimia, lalu selanjutnya proses hidrotermal dan variabel proses. Nah, pada reaksi kimia, proses sintesis zeolit biasanya dimulai dengan mencampurkan natrium silikat dan natrium aluminat dalam larutan untuk membentuk sebuah gel. Gel ini kemudian mengalami reaksi kondensasi untuk membentuk struktur yang amorf. Nah, selanjutnya gel yang terbentuk kemudian akan dipanaskan. Nah, seperti di proses diagenesis tadi, ada proses peningkatan suhu dan tekanan, di mana pada proses hidrotermal ini terdapat kenaikan suhu terbentuk di suhu di antara 100 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Nah, lalu selanjutnya pada proses ini pun ada variabel proses, di mana hal-hal inilah yang bisa merubah kualitas dari suatu zeolit. Bisa saja di tempat A dan di tempat B itu sama-sama zeolit, tetapi terdapat perbedaan kualitas. Nah, hal-hal inilah yang mempengaruhi yaitu adalah variabel proses seperti pertama rasio silika ataupun rasio natrium aluminat atau pH pembentukannya ataupun suhu maupun waktu pemanasan. Hal-hal inilah yang mempengaruhi jenis dan kualitas zeolit yang dihasilkan. Nah, di Indonesia sendiri persebaran zeolit itu hampir ada di seluruh Indonesia. Cuman yang paling menonjol atau yang masif adanya itu ada pertama ada di daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, lalu ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur,
ada di Sukabumi, Jawa Barat, dan juga ada di Lampung. Nah, zeolit sendiri saat ini tuh banyak banget yang dimanfaatkan. Yang pertama untuk, pertanian, untuk kertas, untuk industri deterjen, untuk industri pengolahan limbah, untuk industri energi dan kimia, dan juga untuk industri nuklir, di mana industri-industri ini memanfaatkan sifat fisik pada zeolit untuk dapat menunjang keberlangsungan industri tersebut. Nah, kita kan tadi kita udah ketahui nih, salah satu kelebihan dari sifat fisiknya si zeolite ini, dia tuh mampu untuk melepaskan air, tapi mampu juga secara bersamaan menahan partikel-partikel selain daripada air. Nah, oleh karena sifat fisik ini, kita manfaatkan dia untuk sebagai filter. Nah, untuk membuat filter tersebut, ada nih langkah-langkah kerjanya. Nah, langkah-langkah kerjanya apa aja? Ayo kita lihat. Langkah pertama untuk membuat filter dari zeolit adalah memiliki bahan utamanya, yaitu zeolit. Cara mendapatkan zeolit adalah dengan melakukan penambangan. Lokasi penambangan zeolit alami biasanya berada di daerah aktivitas vulkanik. Metode penambangan yang digunakan pada umumnya adalah metode tambang terbuka dengan proses penggalian menggunakan bantuan alat berat ataupun mekanis, yang kemudian setelah digali akan dilakukan proses pengangkutan atau pemuatan, yang kemudian diangkut menuju tempat pengolahan. Berikut adalah videonya. Selanjutnya akan dilakukan proses crusher, di mana pada proses ini material yang sudah dibawa dari area penambangan menuju tempat pengolahan akan dikecilkan ukurannya menjadi ukuran sekitar 2-5 cm. Pengecilan atau peremukan ini menggunakan alat berupa roll crusher, di mana hasil dari material yang telah dihancurkan berukuran 2-5 cm ini nantinya akan mengalami proses lanjutan berupa proses grinding, yang mana pada proses grinding ini material hasil dari proses crusher akan menjadi umpannya. Setelah tadi kita proses crusher, material zeolit yang telah kita pecahkan, uraikan ukurannya dari menjadi ukuran sekitaran 5 cm kurang lebih, selanjutnya akan dilakukan proses grinding, di mana pada proses ini digunakan alat yang berupa ball mill, yang mana dalam tabung alat tersebut terdapat bola-bola besi yang nantinya akan saling bertumbukan dengan zeolit, yang merubah atau mereduksi ukuran zeolit menjadi ukuran lebih kecil. Pada proses ini diharapkan zeolit berukuran 2 mm. Lalu selanjutnya kita akan melakukan proses pencucian zeolit, di mana zeolit yang tadi sudah kita grinding, kita cuci dengan menggunakan larutan asam ataupun basa, yang mana proses ini bertujuan untuk menghilangkan oksida pengotor yang menempel pada pori-pori zeolit. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas absorpsi zeolit. Nah, setelah kita cuci, kita lakukan pengeringan. Pengeringan ini bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan cahaya matahari, akan tetapi untuk lebih memaksimalkannya dapat dilakukan dengan melakukan pemanasan ataupun dilakukan proses pembakaran, yang mana dilakukan di suhu di antara kurang lebih sekitar 200 derajat Celcius sampai dengan 400 derajat Celcius. Sama seperti tadi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas absorpsi serta untuk menghilangkan kelembapan pada proses pencucian sebelumnya. Hasil dari proses sebelumnya akan kita gunakan untuk sebagai media filter air, yang mana zeolit tersebut tinggal kita masukkan ke dalam alat filter keran berisi kurang lebih 50-100 gram, yang mana filter tersebut tinggal kita pasangkan pada keran yang ingin airnya kita filter. Dan juga isi filter tersebut zeolitnya dapat kita ganti untuk terus memaksimalkan kualitas penyaringan. Nah, itulah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat zeolit menjadi filter keran air. Nah, kurang lebih langkah-langkah yang dibutuhkan dari mulai penambangan sampai packing bagang alirnya sebagai berikut.
penambangan, pengangkutan, lalu dikraser, lalu digrinding, dicuci, lalu dikeringkan, lalu menjadi zeolit yang berukuran 2 mm. Setelah itu kita rangkai menjadi sebuah filter air, lalu kita packing dan siap menuju konsumen. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.